Warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu guru, jumpa lagi ya dengan bu guru. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya, amin. Untuk materi hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematika. Sebelum memulai pelajaran, terlebih dahulu kita membukanya dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi hari ini, Bu Guru akan membahas mengenai kecepatan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kecepatan. Simak terus ya videonya sampai selesai. Apa sih itu kecepatan? Kecepatan yaitu suatu ukuran yang menunjukkan seberapa cepat sebuah benda atau objek berpindah tempat dalam jarak dan waktu tertentu. Berikut contoh soal satuan kecepatan yang dapat dirubah menjadi bentuk lain dengan menggunakan hubungan antar satuan jarak dan waktu. Simak terus ya videonya. Di sini akan dijelaskan cara mengubah satuan kecepatan. Nah, ada sebuah contoh ini 72 km per jam. Berapa meter per detik. Nah, kita harus ingat kembali dari kilometer ke meter dulu. Nah, tangganya kilometer, hektometer, dekameter, sampai meter ya. Ini yang ditanyakan ya. Nah, kilometer ke meter berapa kali turun? 1, 2, 3 ya, sesuai yang pernah diterangkan. Jadi ini kalau 72 km ke meter ini jadi sama dengan 72 tambah nolnya 3, kan turunnya 3 kali ya, tambah 03. Nah, jadi 72.000. Ini mengubah dari 72 km ke meter. Sekarang jam ke detik. Nah, 1 jam itu ada berapa detik? Kemarin sudah diterangkan bahwa 1 jam itu 3.600 detik. Jadi dibagi 3.600. Nah, jadi sama dengan 72.000 dibagi 3.600. Ya. Nah, 72.000 dikotret. 2.000 dibagi 3.600. Ini 72 aja bagi 36 kan 2 ya. Nah, jadi 7.200 tuh sampai sini. Ini 44, jadi ini 2. Sisanya kan ini 0 yang enggak ada temannya, taikin aja ke sini. Ya, jadi ini 20. Jadi 72 km per jam itu sama dengan 20 meter per detik. Nah, itu caranya ya. Terus ada lagi contohnya. 1 meter per detik sama dengan berapa sentimeter per detik? Sama, ini juga dirubah dulu. Meter ke sentimeter berapa? Tadi lanjutin, kilometer, hektometer, dekameter, meter. Ini desimeter, sentimeter. Nah, meter ke sentimeter berapa kali turunnya? 1, 2. Jadi 2 kali. Ini berarti 1 meter ke sentimeter itu 1 tambah nolnya 2, 100. Detik ke detik tetap, kalau detik ke detik tetap 1 ya. Jadi 1 meter per detik berapa sentimeter per detik? Yaitu ada 100 cm per detik. Gampang kan ya? Kalau sama tidak usah dirubah. Satu lagi contohnya, 1 meter per detik sama dengan berapa kilometer per jam? Nah, kalau ini 1 meter ke kilometer
meter ke kilometer, berarti naik ya. 1, 2, 3, naiknya 3 kali. Kalau naik berarti dibagi. Nah, meter, 1 meter ke kilometer itu dibagi jadi 1 per berapa tadi? 3 kali ya, 1000. Nah, kalau dibagi, kenapa 1 per 1000? Kan dibagi, 1 dibagi 1000. Terus detik ke jam dibagi lagi. Dibagi detik ke jam berapa? Tadi 1 jam itu 3600 dikali kan. Kalau detik ke jam berarti kebalikannya. Dibagi lagi, dibagi. Jadi 1 lagi dibagi 3600. Kalau ini berarti 1 per 1000 dibagi. Kalau ininya seperti ini. 1 per 1000 biar gak pusing dibagi 1 per 3600. Cara mengalihkan pembagian untuk menyelesaikan pembagian ini kan jadi 1 per 1000 dikali ini dibalik yang keduanya 3600 dibagi 1. Nah, jadi 1 kali 3600 per 1000. Cara membaginya 3600 bagi 1000. Ini dibagi 1000 itu nolnya 3, udah aja dicoret nih. Bagi 1, bagi ini 10, terus bagi ya. Ini coret lagi. Nah, 1 lagi, ini karena ada angkanya berarti ini coret, ini tambahin koma. Jadi 3,6. Nah, 1 meter per detik itu sama dengan 3,6 kilometer per jam. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kecepatan. Nah, dalam kecepatan itu ya, kan ada persamaan, nanti ada rumusnya ya. Kecepatan itu simbolnya V. Nah, terus jarak. Jarak ini simbolnya S dan waktu simbolnya T. Jadi persamaan atau rumus kecepatan ini V sama dengan S per T, atau S per T itu artinya sama dengan S dibagi T ya. Nah, untuk rumus turunannya bagaimana misalnya, kan ini kalau ditanyakannya kecepatan. Bagaimana nanti kalau yang ditanyakannya jarak atau ditanyakannya waktu. Nah, kalau untuk mencari jarak dan waktu, jadi kita dimisalkan dulu. Misalkan gini kan, ini V sama dengan S per T, S dibagi T. Bu Guru di sini punya angka 2. Nah, angka 2 ini hasil dari 6 dibagi 3. Jadi ini diibaratkan V itu 2, 6 itu S, T itu 3. Nah, jadi untuk mencari angka 6 berarti untuk mencari S. Nah, S sama dengan berapa ya? Nah, berarti untuk mencari S ini berarti ini angka 6 ya. 6 itu hasil dari 2 dikali 3 ya. 2 dikali 3. Nah, jadi S ini berarti S ini mana 2 tuh? 2 tuh V. V ini V dikali apa tadi? 3. 3 itu T ya. Nah, jadi didapat kalau misalnya mencari S, ini S itu V kali T ya. Terus sekarang nanti kalau ditanyakannya T ya. Kalau ditanyakannya T, waktu, berarti waktu T sama dengan T itu kalau di misal ini angka 3. Kalau angka 3 ini didapat dari 6 berarti dibagi 2 ya. Angka 3 T itu berarti dari 6 dibagi 2. 6 itu apa? Nah, 6 itu S. Jadi T itu S dibagi 2 itu V. Nah, jadi ini rumusnya, rumus turunannya ya. Kalau mencari kecepatan yang ini, kecepatan itu dihafal ya, V S per T, di mana S ini adalah jarak dan T ini adalah waktu. Sedangkan S jarak itu cara mencarinya kecepatan dikali waktu. Dan T mencari waktu yaitu jarak dibagi kecepatan. Atau ada rumus yang mudah, ini rumus segitiga nih ya.
Ini V, ini T, di sini S. Ini sama aja. Nah, ini S di atas, V sama T di bawah sejajar. Jadi ini lebih mudah. Cara mencari jarak S, ya. S ini dikali ini, V dikali T ya, sejajar. V kali T. Terus kalau mencari T, nah T yang ini berarti ini yang dicari, yang belum masuknya. Nah, yang ini S per V. Ya, ini dibagi ini karena ini di atas, ini di bawah. Sama ini juga posisinya, S di atas, V di bawah. Terus kalau mencari V itu kecepatan ya. Yang ini berarti yang dicari. Yang belum masuk berarti, nah ini di atas, ini di bawah, S per T. Sama aja tuh. Jadi S itu V kali T. Ini sama yang ini. Waktu S per V. Ya, sama yang ini. V S per T. Jadi boleh mau memakai rumus yang ini. Boleh, asalkan kita penempatannya harus betul. S-nya di atas, V-nya di bawah, sama T-nya juga di bawah ya. Mau memakai rumus yang ini juga sama ya. Ini rumus turunan dari kecepatan. Nah, di sini ada contoh-contoh soal mengenai cara mencari kecepatan sama rumus-rumus turunan yang tadi sudah dijelaskan ya. Nah, untuk soal yang pertama, Pak Arif berangkat pukul 7 menuju ke kantor yang berjarak 30 km dari rumahnya dengan mengendarai mobil. Jika Pak Arif tiba di kantor pukul 7.30, berapa kilometer per jam kecepatan rata-rata mobil yang dikendarainya? Nah, kita ini dulu diketahui ya. Apa aja yang diketahuinya? Diketahui Pak Arif berangkat pukul 7 tuh. Kalau pukul itu berarti waktu. Kalau waktu itu tadi disimbolkan dengan huruf T ya. Nah, pukul 7 tuh. Waktunya pukul 7, terus tibanya pukul 7.30. Jadi T sama dengan tiba dikurangi datang ya. Dikurangi berangkat, bukan datang itu tiba. Tiba di kantor dikurangi pas berangkat dari rumah. Jadi T-nya itu 07.30 dikurangi 07.00. Nah, sama dengan, nah ini 7 dikurangi 7 kan, jadi Pak Arif tuh dari jam 7 ke jam 7.30 itu berarti jaraknya cuma 30 menit ya. 07.30 dikurangi 07.00 itu 30 menit ya. Nah, yang diketahuinya lagi di sini ada menuju ke kantor yang berjarak 30 km. Ingat, jarak itu tadi disimbolkan dengan huruf S ya. S sama dengan 30 km. Ditanyakan, apa yang ditanyakannya? Berapa kilometer per jam? Awas, tadi di ininya menit ya. Ini ditanyakannya kilometer per jam kecepatan rata-rata mobil yang dikendarainya. Berarti ditanyakannya peak ya, kecepatan sama dengan berapa. Sekarang jawab ya. Nah, ingat tadi rumus dari V itu yaitu V sama dengan S per T ya. Jarak dibagi waktu. Nah, kita masukin ke rumus, jaraknya berapa tadi? 30 km per waktunya berapa tadi waktunya? 30 menit. Dikarenakan nanti yang ditanyakannya harus kilometer per jam, maka menit ini harus dirubah terlebih dahulu. Nah, ke jam dulu ya. Jadi ditulis lagi 30 km dibagi 1 menit itu berapa jam? Nah, 1 jam itu kan
60 menit ya. 1 jam itu 60 menit. Nah, kalau dari menit ke jam itu berarti dibagi 60 ya. Berarti ini 30 per 60 ya. Ini ke jam, udah dirubah ke jam. Nah, jadi sama dengan 30 dikali, ini dibalik ya, 60 per 30 sama dengan, nah bisa di apa, 30 dulu dikali 60 bagi 30 berapa? 6 bagi 3 kan 2 ya. Kalau 0 hilang, 6 bagi 3 2. Jadi sama dengan 30 kali 2. 3 dikali 2 ini kaliin. 3 kali 2 6, nolnya kesiniin. Nah, ini udah dirubah. Jadi ini hasilnya tuh 60 km per jam ya. Jadi kecepatan rata-rata mobil yang dikendarai Pak Arif itu 60 km per jam. Caranya seperti itu. Kalau ini kan tadi ininya menit, tapi ditanyakannya kan ke jam ya, dirubah ke jam. Jadi menit itu harus dirubah dulu ke jam. 1 jam itu 60 menit. Berarti kalau 30 menit itu 30 per 60 kan, menit ke jam itu berarti dibalik ya. Dibagi 30 per 60. Ini 30 km, yang 30 60 kan kalau pembagian itu dibaliknya jadi perkalian. Untuk penyelesaiannya dikali tapi dibalikin. 60-nya jadi di atas, 30-nya di bawah. Jadi 30 kali 60 bagi 30 itu 260 km per jam. Nah, itu untuk soal nomor 1. Sekarang yang nomor 2. Nah, di sini kecepatan rata-rata sepeda motor yang dikendarai Ayah Bayu adalah 60 km per jam. Kita diketahui dulu ya, biar gampang diketahui. Nah, kecepatan rata-rata berarti pi ya, 60 km per jam. Nah, berapa kilometer jarak yang ditempuh? Berarti ini yang ditanyakan. Jarak yang ditempuh Ayah Bayu dalam waktu 2 jam. Waktu. Apa waktu ininya simbolnya? T sama dengan 2 jam. Nah, berarti ditanyakannya itu apa tadi ditanyakannya? Jarak itu S. S itu apa? Nah, jawab. Ingat, tadi V itu sama dengan S per T. Kalau S jarak adalah V kali T. Tinggal dikaliin aja ini. 60 V-nya berapa? 60 masukin ke rumus. Kali T-nya 2. Ini tidak usah dirubah soalnya ini udah kilometer per jam. Ini jam, nanti berarti jaraknya ini dalam kilometer. 60 kali 2 60 kali 2 dikotret ya. 60 kali 2. 2 kali 0 0, 2 kali 6 12. 120. Jarak itu satuannya kilometer. Nah, jadi jarak yang ditempuh Ayah Bayu itu 120 km. Kenapa ini kilometer? Kan kalau kita masukin ke kilometer per jam ini nih, kan ini jarak ya, jaraknya kilometer. Kalau kecepatan itu kilometer per jam. Ini sudah diketahui T-nya itu jam, berarti yang belum ada itu jaraknya itu kilometer. Nah, untuk soal ketiga ya, ini di sini ada Edo dan keluarga pergi ke rumah nenek mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam tuh. Diketahui kecepatan rata-rata. Tadi simbolnya kecepatan itu ingat pi sama dengan 60 km per jam.
Jarak rumah Edo ke rumah nenek 45 km. Jarak itu S. S-nya itu 45 km. Nah, jika Edo berangkat pukul 8.15, pukul berapa Edo tiba di rumah nenek? Berarti yang ditanyakan itu waktu. Waktunya ini kan ada sudah diketahui berangkatnya, nanti ditanyakan waktu tibanya. Ditanyakan waktu ya, waktu itu simbolnya T ya. Nah, jawab. Jadi ingat rumus T sama dengan T itu jarak S dibagi kecepatan. Nah, kalau sudah kayak gini kita tinggal masukin rumus itunya, angka-angkanya. S-nya berapa? 45 ini ya. V-nya berapa? 60. Dikarenakan nanti ini jadi desimal, kalau dibagi kita perkecil aja ya. Nah, kalau perkecil itu berarti yang ini dibagi berapa, ini dibagi berapa dengan angka yang sama. 45 dan 60 bisa dibagi 15 dua-duanya. Nah, 45 dibagi 15 ini hasilnya 3/60 dibagi 15 4. 15 tambah 15 30. 30 tambah 15 45. 45 tambah 15 60. Jadi ini 3/4 jam. Ya. Nah, supaya 3/4 jam ini kan tadi sudah diketahui berangkat pukul 8.15. Ini kita rubah dulu ke menit. 3/4 jam ke menit ya. Berapa menit 3/4 jam itu? 1 jam itu ingat, 1 jam itu 60 menit. Berarti ini tinggal dikali 3/4 dikali 60 ya. Sama dengan 60 bagi 4 berapa tadi? 15 ya. 15 kali 3 kotret. 3 kali 5 15. 3 kali 1 3 tambah 1 4. 45 menit. Nah, jadi jam berapa Edo nanti tiba di rumah nenek? Kan berangkatnya pukul 8.15. Nah, waktu perjalanannya itu 45 menit ditambah 45 menit. Sama dengan kita kotret 08.15 tambah 45. 5 tambah 5 10 bawah 1 4 tambah 1 5 tambah 1 6. 8 turunin 0. 08.60 menit. Ingat 60 menit itu 1 jam ya. Jadi ini sama dengan jadi jam 9. Nah, jadi nanti Edo sampai di rumah nenek itu pukul 9. Untuk tugasnya, silahkan Ananda buka buku matematika halaman 36 dan 39. Yang dikerjakan cukup yang dilingkari saja ya. Untuk materi hari ini, Bu Guru cukupkan ya. Semoga Ananda bisa memahaminya. Dan jika belum paham, boleh disimak kembali videonya ya. Kita akhiri materi hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa nanti ya.